Hai, berikut adalah resume berpikir sistem dalam sistem informasi. Kita akan mulai dari konsep dasar berpikir sistem ya. Jadi apa sih berpikir sistem itu? Berpikir sistem itu adalah sebuah pendekatan di mana kita memandang sebuah masalah itu secara menyeluruh ya, dari helikopter point of view dibandingkan hanya berfokus pada satu titik saja. Berpikir sistem ini ada beberapa prinsip. Yang pertama itu tentang prinsip keterhubungan, di mana setiap bagian dalam suatu sistem itu akan berpengaruh atau memiliki ikatan terhadap bagian yang lainnya dalam suatu sistem itu. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keseluruhan atau wholeness. Kita melihat keseluruhan sistem daripada hanya pada bagian kecilnya saja. Yang ketiga yaitu prinsip emergency, di mana hal itu mengajarkan pada kita bahwa suatu sistem itu sering kali muncul dari interaksi kompleks yang tidak terduga. Ini mengajarkan kita untuk bersikap fleksibel sehingga kita bisa menciptakan sistem yang adaptif terhadap kondisi lapangan yang ada. Nah, selanjutnya yaitu prinsip umpan balik atau feedback ya. Jadi sebenarnya sebuah sistem itu juga akan bekerja melalui siklus umpan balik. Jadi dari hasil sebuah sistem akan dipakai oleh pengguna untuk kemudian dikembalikan lagi oleh sistem untuk diproses dan dianalisa. Nah, yang selanjutnya prinsip dinamika, di mana perubahan satu elemen akan berdampak pada perubahan lain di dalam sistem. Kemudian prinsip tujuan sistem. Jadi tujuan sistem ini juga sebagai panduan bagi operasional sistem, bagaimana sebuah sistem nanti akan berjalan, dan juga untuk menentukan struktur dan fungsi tiap komponen dalam suatu sistem. Dan dengan tujuan sistem ini juga bisa membantu kita untuk mengevaluasi kinerja, dan kita juga bisa membuat alat ukur yang sesuai terhadap suatu sistem, apakah sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau belum. Selanjutnya adalah manfaat dari berpikir sistem. Yang pertama itu akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam karena kita melihat problem secara lebih komprehensif. Yang kedua itu akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak. Karena apa? Kenapa? Karena kita akan memperhatikan dan mempertimbangkan efek jangka panjangnya, efek dari satu sistem ke penggunanya seperti apa. Yang ketiga itu juga akan menginspirasi kita untuk lebih inovatif dengan memberikan solusi yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya adalah model-model berpikir sistem. Ada beberapa ya di sini. Yang pertama itu visualisasi. Jadi kita menyederhanakan sistem yang kompleks dengan apa? Dengan cara memvisualisasikannya. Yang kedua yaitu model pemahaman. Dengan mengetahui bagaimana tiap bagian sistem bekerja serta bagaimana perubahannya di satu sistem dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Dan yang ketiga itu adalah model simulasi. Jadi ini adalah model di mana kita mencoba berbagai skenario dalam suatu sistem tanpa mengubah kondisi nyatanya di lapangan. Jadi untuk apa? Untuk memprediksi bagaimana nanti sistem ini akan bereaksi di dunia nyata, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan keputusan, di mana proses membuat pilihan berdasarkan pemahaman bagaimana sistem itu bekerja. Jadi dengan memanfaatkan visualisasi, pemahaman, simulasi, maka akan membantu kita untuk membuat pengambilan keputusan yang lebih bijak ya, berdasarkan apa? Berdasarkan data yang sudah terkumpul tadi. Next, tentang jenis-jenis model berpikir sistem. Ada beberapa juga ya di sini. Yang pertama yaitu diagram alir atau flow chart. Jadi dia menggambarkan tahapan langkah suatu proses. Bayangkan kalau misalnya kamu lagi disuruh masak makanan atau minuman favoritmu. Jadi dia akan menunjukkan langkah-langkah mulai dari persiapan bahan, pengolahan bahan sampai dengan servingnya ya. Misalnya di sini ada data siswa diambil, kemudian bagaimana data itu diproses, dan akhirnya data itu bisa diakses oleh guru dan wali. Nah, kemudian yang kedua yaitu diagram sebab akibat. Ini semacam efek domino ya, di mana apa yang terjadi di suatu bagian akan memicu perubahan di bagian lainnya. Misalnya, sistem absensi siswa. Efeknya apa? Maka itu akan meningkatkan kedisiplinan siswa ya dalam hal kehadiran. Nah, yang selanjutnya itu peta pikiran. Jadi cara visual untuk menghubungkan ide-ide atau komponen dalam sistem dalam bentuk diagram yang bercabang seperti pohon. Jadi misalnya ada
pohon utamanya, batang utamanya adalah sistem misalnya data siswa. Cabangnya apa? Yaitu tentang data diri siswa. Cabang lainnya tentang nilai akademis siswa. Cabang lainnya lagi tentang nilai afektif siswa dan lain sebagainya. Seputar kesiswaan. Itu ya. Nah, selanjutnya itu tentang jenis model dinamis. Jadi bagaimana sistem itu dapat berubah seiring waktu. Contohnya perubahan jadwal ujian dalam suatu sistem itu pasti akan merubah tingkat stres siswa juga, yang akhirnya akan mempengaruhi nilai siswa. Nah, selanjutnya itu tentang simulasi komputer, di mana kita bisa mencoba berbagai skenario tanpa harus mengubah keadaan nyata. Kita bisa mengubah total sistem tanpa resiko, ya. Yang terakhir tentang penerapan berpikir sistem dan bagaimana langkahnya. Yang pertama itu kita menganalisis kebutuhan. Yang kedua, kita merancang sistem yang sesuai dengan tujuan kita untuk memenuhi kebutuhan tadi yang ditemukannya. Yang ketiga itu pengembangan sistem. Kita harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan. Nah, yang keempat itu pengujian sistem. Pengujian sistem itu kita harus memastikan apakah sistem yang kita buat ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang kelima itu mengimplementasikan dan pemeliharaan sistem atau maintenance-nya. Demikian dari saya, terima kasih.